Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam forum keluarga Samara. Salam sejahteraku untukmu, wahai keluarga Samara. Sakinah mawadah warohmah, idaman setiap keluarga. Badai dan topan akan menghadang, kita akan tetap menerjang dengan bekalan iman dan takwa menuju keridauannya. Berjuanglah, engkau bersabarlah, engkau kuatkanlah niat tekad di hatimu. Mohonkanlah doa kepada Yang Kuasa, semoga kita bersua kembali di surga. Oke, saudara sekalian, materi kita pada perjumpaan yang ke-13 ini, kita akan membahas tentang bagaimana seni berjualan dan mempromosikan barang dagangan. Baik, saudara sekalian, promosi itu adalah suatu kegiatan memasarkan dan menginformasikan produk-produk yang ditawarkan, tujuannya mempengaruhi orang, mempengaruhi calon pelanggan, sehingga tertarik dan melakukan transaksi atau pertukaran produk. Nah, banyak sekali model-model promosi, baik secara langsung, ya. Kita tahu banyak sekali kalau sekarang door to door itu ada misalnya satu minimarket atau toko, apakah itu Indomaret, Alfamaret, ataupun mart-mart yang lain, ini berkeliling mengedarkan leaflet-leaflet. Nah, itu adalah salah satu bentuk promosi bagaimana mempengaruhi calon pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, saudara sekalian, promosi itu bertujuan untuk menyebarkan informasi produk kepada target-target yang potensial. Nah, kalau tadi saya contohkan door to door, satu shopping center gitu ya, minimarket, mengedarkan leafletnya kemana? Ya, door to door, ke rumah-rumah penduduk. Ya. Karena setiap keluarga itu menjadi pasar potensial bagi produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, tujuan kedua adalah mendapatkan kenaikan penjualan. Nah, kalau tadi promosinya berhasil, maka otomatis pelanggannya bertambah, jualannya banyak yang laku, keuntungannya pun menjadi bertambah. Nah, kemudian tujuan yang ketiga apa? Mendapatkan pelanggan baru. Nah, ini promosi itu kalau
kita hubungkan dengan materi kita minggu yang lalu, ini development target, mengembangkan, tujuannya mengembangkan pasar, mengembangkan pelanggan, menambah jumlah pelanggan. Di sisi yang lain menjaga kesetiaan pelanggan, establishment ya kalau dihubungkan dengan materi yang kemarin. Jadi pelanggan yang lama setia, nah, mereka yang baru kenal itu berubah menjadi pelanggan baru. Nah, yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan. Nah, ini bahwa yang namanya jualan itu dinamikanya ada naik, ada turun. Ya. Nah, kalau kita pasif, tidak melakukan kegiatan apa-apa, ya kemungkinan kita akan didahului oleh pesaing kita. Akibatnya apa? Penjualan menjadi merosot. Nah, untuk menjaga kestabilan itu, maka dibutuhkan apa yang namanya promosi. Kemudian yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Nah, jadi karena tujuannya itu menunjukkan keunggulan produk, meningkatkan daya saing, nah, maka bagaimana men-setting promosi itu sehingga menimbulkan kesan bahwa apa yang kita promosikan itu lebih baik dibanding produk yang sejenis. Nah, ini kreator media promosi harus pandai untuk menciptakan caption-caption yang tadi menunjukkan pembeda. Kalau istilahnya yang biasa dipakai oleh Unisma itu distingsi. Distinct, berbeda dengan yang lain. Apa ciri khasnya? Kita kalau melihat persaingan dua produk minuman air mineral gitu ya, antara Aqua dan Le Mineral ya. Le Mineral itu mereka bersaing untuk Le Mineral, dia menunjukkan bahwa produknya itu jernih, bersih, sehingga wadahnya pun wadah yang transparan, yang tidak terkesan menyembunyikan kejernihan dari produk yang dikemasnya. Sementara sedikit agak branding negatif ya, menunjukkan image yang negatif bagi produk Aqua yang galonnya itu tidak transparan. Nah, ini kemudian si Aqua membalas dengan menunjukkan bahwa produknya dari sumber air yang alami, kemudian ditutup dengan tutup yang bersegel kuat. Nah, ini masing-masing membranding. Nah, ini bagaimana nanti pengaruhnya kepada konsumen? Seperti apa? Nah, itu image yang ingin ditanamkan
tentang keunggulan produk. Ya. Nah, berikutnya, ini mesti agak lemot. Jenis kegiatan promosi. Promosi-promosi itu bisa berupa advertising, iklan. Nah, iklan ini macam-macam ya. Ada yang berbentuk video tayangan elektronik. Kemudian ada yang dalam bentuk berita. Nah, biasanya institusi itu kalau mengiklankan diri, maka dia membeli space di media-media cetak. Ini saya pernah di bagian humas, ya, di bagian biro yang tugasnya mempublikasikan Unisma. Nah, itu kalau kemudian bekerja sama dengan Radar Malang, Radar Kediri, Radar Pamekasan. Nah, itu memesan biasanya 1/4 halaman itu untuk memuat advertising, education advertising, ini berita-berita yang tujuannya sebenarnya mempromosikan Unisma. Nah, kalian mungkin yang sekarang ini kalau di berita elektroniknya, kalau Unisma itu bekerja sama dengan Times News, ya Times News di elektronik gitu ya. Nah, kemudian banyak sekali juga di radar-radar masih, kemudian radio-radio, kemudian ada di Metro TV dan seterusnya. Ini advertising. Kemudian personal selling, seperti yang saya ceritakan di depan. Jadi tatap muka. Kalau di pameran-pameran, nah itu ada sales promotion, ada sales promotion kebanyakan si cewek-cewek ini ya, sales promotion girl gitu, biasanya menjadi ujung tombak untuk penjualan tatap muka, personal selling. Bisa di pameran, bisa juga ya tadi direct selling ya, ke mendatangi konsumennya. Publisitas ini hampir sama dengan advertising gitu ya, publikasi, kemudian promosi penjualan, sales promotion. Ini biasanya dengan menggunakan diskon. Beberapa produk misalnya minuman saset. Nah, itu kalau beli 10 saset, maka ada diskon atau tambahan beli 10 dapat 11. Nah, bahkan ada yang beli 2 dapat plus 1. Beli 2 bonus 1. Hingga kalau beli 10 dapat 15. Nah, ini dengan diskon ya, diskon dikasih diskon. Misalnya di distro-distro atau di toko-toko ada misalnya baju diskon 20%, diskon 25%. Bahkan ada yang diskon sampai 50%. Nah, apalagi di TikTok itu ada yang diskonnya sampai
lebih dari 50%. Nah, luar biasa. Nah, ini adalah bentuk-bentuk promosi. Nah, ini kalau bauran promosi itu berbagai macam media digunakan, ya, baik berupa poster, brosur, banner, media, radio, TV, kemudian ada talk show. Nah, ini yang kalau kita di televisi mainstream itu biasanya pagi ada model-model talk show. Nah, di Metro TV ada Halodoc. Nah, Halodoc itu talk show tentang kesehatan, tapi sebenarnya itu promosi tentang produk kesehatan. Kemudian ada franchise yang menawarkan dialog-dialog ketika ya berupa talk show gitu ya. Ada franchise macam-macam, ada umroh, ada hal-hal produk apa yang memang ditawarkan di situ dikemas dalam bentuk talk show. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa bekerja sama dengan katakan TV lokal gitu ya, itu ada program talk show dimanfaatkan untuk mempromosikan produknya. Nah, ini kalau bauran berarti ya semua media-media promosi bisa dimanfaatkan. Nah, ini promosi itu pada dasarnya ada yang bersifat passing, mendorong supaya konsumen mau membeli. Ini biasanya dalam bentuk pameran, display produk, kemudian diberi diskon. Nah, kemudian prinsip yang kedua menarik, paling strategi. Nah, ini menarik konsumen. Ini berarti tadi harus menggunakan caption yang betul-betul bisa menunjukkan distingsi dari produk yang ditawarkan. Videografinya harus menarik dan sebagainya. Nah, kemudian strategi periklanan. Ada iklan yang persuasif. Nah, ini persuasif ini biasanya menunjukkan kekuatan diri, keunggulannya ditunjukkan. Nah, kemudian strategi komparatif, ini membandingkan. Jadi ini produk saya seperti ini, nah produk yang lain seperti apa? Ini biasanya yang komparatif ini cenderung menyerang, gitu ya, menyerang produk lain, ya, melemahkan produk lain, mengunggulkan produknya sendiri. Ini biasanya komparatif. Nah, kemudian reminder, mengingatkan. Model-model advertisement perikanan itu biasanya mengingatkan. Misalnya tagline yang cukup dikenal, salah satu minuman itu di mana saja, kapan saja, siapa saja, minumannya apa gitu. Nah, itu tagline-tagline yang familiar, mudah diingat, menarik. Nah, ini ya satu kreativitas ya. Misalnya Unisma dari NU
untuk Indonesia dan peradaban dunia. Nah, ini tagline yang juga ya menjadi sarana promosi sebenarnya kalau sering disebutkan, sering dianukan itu, wah ini tagline-nya menggambarkan kualitas, menggambarkan daya saing, kemudian juga progresivitas. Bagaimana satu produk itu menawarkan satu development, ya, perkembangan yang jelas gitu ya. Ini kreativitas dalam mengeksplor minat masyarakat dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan jelas. Menarik, sederhana, jelas, itu mudah diingat. Nah, misalnya kalau media itu tajam, terpercaya, ini sudah menunjukkan bahwa medianya itu analisisnya tajam dan validitasnya tinggi, ya, terpercaya, independen, terpercaya. Jadi medianya tidak akan diintervensi oleh pihak manapun, ada independensinya. Ini kan sesuatu nilai tambah, nilai lebih dari produk yang diiklankan. Makanya caption, tagline yang sederhana tapi menarik itu menjadi sangat dibutuhkan. Nah, ini di Rexiling ini merumuskan dulu calon pelanggannya seperti apa, kemudian dilakukan pendekatan kepada calon pelanggan, kemudian dilakukan presentasi dan demonstrasi. Nah, ini kalau direct selling itu kan seperti itu ya. Misalnya targetnya adalah kelompok-kelompok pengajian. Nah, ini kan rutinan hampir setiap minggu itu mesti ada jamaah tahlil misalnya, jamaah dibak. Nah, itu kita datang ke jamaah itu minta waktu untuk mempresentasikan produk. Nah, bawa produk pupuk organik cair yang bahannya dari alam sekitar kita. Nah, ini bisa ngajari bagaimana membuat pupuknya sambil membawa produk yang siap pakai. Nah, biasanya kan orang malas untuk buat, maka beli saja kalau ada yang bisa dibeli, kenapa harus sulit-sulit membuat. Nah, ini biasanya seperti itu. Nah, kemudian penanganan keberatan dan penolakan. Nah, ini kalau sudah terjadi kontak dengan pelanggan, ada transaksi. Nah, itu yang tidak kalah pentingnya adalah ada divisi untuk menangani komplain, divisi pengaduan. Ada yang komplain, wah ini kok barangnya rusak. Nah, ini bagaimana service after sale, layanan setelah penjualan. Ini yang saya juga sempat membagikan itu bagaimana tukang ledeng itu kemudian direkrut oleh bosnya Mercedes dan dijadikan
direktur untuk atau manajer pemasaran. Nah, karena dia memberikan servis pada pelanggan itu dengan baik. Nah, ini luar biasa, ya, ada loncatan dari yang semula dia tukang ledeng, kemudian karena memiliki kompetensi sikap yang bagus di dalam melayani pelanggan, dia direkrut oleh Mercedes-Benz, ya, perusahaan otomotif yang masyhur di era global ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana setelah layanan pelanggan ada evaluasi, jadi kemudian ada follow up. Jadi bagaimana kesimpulannya dari ini kan ada pelanggan yang komplain, diperiksa, kemudian keputusannya bagaimana dan ditindaklanjuti. Nah, demikian itu. Nah, jadi saudara sekalian, maaf ini agak kurang enak kena flu saya. Apakah bisnis yang mengawali itu perlu promosi? Nah, ini jawabannya besar atau kecil bisnis, promosi harus dilakukan. Nah, promosi tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, tadi berkreasi membuat tagline yang menarik itu menjadi salah satu bentuk promosi. Setidak-tidaknya pasang banner, misalnya usaha kuliner minuman berbasis buah misalnya, jus jus aneka buah yang barangkali memiliki branding tertentu. Misalnya es buah pancawarna, es buah pancawarna. Ada misalnya buahnya pakai buah semangka warna merah, kemudian ada degan yang putih, kemudian ada apalagi nangka warna kuning atau melon yang warna kuning. Nah, kemudian apalagi ya, ada 5 warna itu dimunculkan. Apa itu? Apukat hijau. Nah, itu jadi ada brand yang dimunculkan. Nah, banyak yang lain dan kalian mestinya akan lebih familiar di dalam memanfaatkan media dan berkreasi. Baik, begitu saudara sekalian, selamat berlatih untuk mempromosikan produk-produk yang kalian ingin pasarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.